Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel YouTube Suara Sabda Pagi yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Minggu biasa ke-34 pada channel Suara Sabda Pagi, Selasa 28 November 2023. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan kasih yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami melaksanakan sabda janjinya dan mampu bersaksi dalam segala usaha dan karya serta tingkah laku kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan harian pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kala itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, janganlah sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel YouTube Suara Sabda Pagi yang terkasih. Tema renungan pagi ini saya beri judul Konflik Perang Israel versus Hamas. Apakah pertanda keruntuhan bait Allah dan saat kedatangan akhir zaman? Bila kita melihat sebuah bangunan megah dan bertingkat-tingkat di kota, ketika kita pertama kali memasuki kota itu, kita semua yang baru melihatnya pasti akan heran, kagum, dan bahkan mengaguminya. Dalam Injil yang kita dengar, Yesus berkata, akan tiba harinya segala yang kalian lihat akan diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Kepada orang-orang yang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai barang persembahan. Kata-kata Yesus ini mendorong para murid bertanya,
Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, menarik di sini bahwa Yesus tidak serentak memberikan jawab soal waktu terjadinya, melainkan meminta mereka untuk bersikap waspada. Waspada agar tidak disesatkan, karena banyak orang akan datang dan memakai namanya dengan berkata, "Akulah dia." Jika itu terjadi, maka waktu keruntuhan bait Allah sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para murid diminta untuk tidak mengikuti orang-orang itu. Yesus lebih jauh menegaskan dan mengingatkan para muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya dan yang mengikutinya. Jika terdengar kabar tentang perang, pemberontakan, tidak perlu terkejut, karena semua itu harus terjadi dahulu. Yang menjadi pertanda bahwa bait Allah akan runtuh, tetapi tidak berarti kesudahan atau akhir zaman akan datang segera. Tanda lain yang ikut memberi isyarat bahwa bait Allah akan runtuh dan akhir zaman akan tiba adalah bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan ada berbagai tanda yang mengejutkan yang dahsyat dari langit. Demikian kata Yesus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dari pernyataan Yesus ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah konflik perang yang sedang terjadi antara kelompok kiri Palestina Hamas dengan Israel yang meletus sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai hari ini, yang telah membuat mata dan pikiran semua orang, semua kepala negara, warga bangsa dan negara di luar negara-negara Timur Tengah, termasuk pemimpin bangsa kita ataupun orang-orang elit di negeri ini, warga bangsa Indonesia, dengan cara pandang masing-masing, coba melihat dan berkomentar serta menganalisis akar persoalan dari konflik dan perang antara kelompok kiri Palestina yakni Hamas dan Israel yang telah mengorbankan ribuan manusia, khususnya masyarakat sipil, anak-anak tak berdosa, dan perempuan, orang tua-tua dan jompo yang tak bisa berbuat banyak selain pasrah menerima kematian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa yang terjadi antara kelompok kiri Hamas Palestina bukan negara Palestina dengan negara Israel saat ini. Apakah atau merupakan pemenuhan nubuat Yesus dalam Injil hari ini? Hemat kami bisa jadi, tapi juga belum tentu benar. Karena Yesus sendiri berfirman itu hanyalah tanda-tanda yang mengiringi keruntuhan bait Allah dan mendekatnya waktu akhir zaman. Karena Yesus juga dalam perikop Injil lain pernah bersabda bahwa akhir zaman atau saat kesudahan kapan terjadinya, Dia juga tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, selain Bapa yang tahu. Konflik perang antara kelompok sayap kiri Palestina yakni Hamas dan Israel saat ini adalah akibat ego dan kesombongan orang-orang kelompok Hamas Palestina dan para elit Israel. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam menghadapi semua peristiwa hidup yang kita alami dan khususnya yang sedang terjadi antara kelompok kiri Palestina yakni Hamas dan Israel saat ini, harus membangun sikap waspada dalam diri kita berdasarkan ajakan Yesus. Kita juga jangan mudah disesatkan dan tersesat dalam aneka pandangan dan analisis atas peristiwa perang Hamas versus Israel. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, mari kita melihat peristiwa konflik perang antara kelompok
Hamas dan Israel dalam konteks mereka, dan jangan konteks kita. Janganlah kita melakukan tafsiran atau analisa menurut pandangan kita, karena mungkin saja ada U di balik B dalam analisis kita. Jika kita melihat menurut pandangan kita, akan membuat kita terjebak dalam fanatisme sempit agama dan berbangsa. Tapi marilah kita membangun sikap waspada agar kita bersikap dan membangun hidup secara baik dan benar dalam menantikan saat akhir zaman kita masing-masing. Meskipun telah ada tanda-tanda umum saat akhir zaman yang dinubuatkan Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana dan penuh kasih kerahiman, semoga Engkau senantiasa mengampuni kami yang kadang mudah disesatkan dan tersesat dalam pikiran dan pandangan sendiri maupun pikiran dan pandangan ajaran orang lain. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu mengikuti Engkau dan membangun hidup menurut kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian dan semua orang yang kita janjikan doa, yang kita doakan dalam doa-doa kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan semua orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.